misalnya 16 pertemuan. Nah, atau misalnya usulan kami kemarin itu seminar. Seminar itu masuk dalam absensi, jangan dikosongkan. Itu masuk dalam seminar, misalnya seminar kepakaran, prodi teologi masuk situ, dihitung absennya. Jadi tidak harus ke kelas. Dan untuk mengantisipasi apa yang diusulkan Pak Ketua tadi sangat bagus, bisa variasi, mahasiswa dipaksa untuk masuk belajar atau dosen meminta mahasiswa belajar di perpustakaan untuk satu bentuk pembelajaran praktik kerja, penelitian perancangan apa misalnya, atau praktikum. Nah, terserah teman-teman. Dan itu wajib diisi absennya, jangan dikosongkan. Tapi ya, Pak kami sudah begini lalu masih kurang pertemuan ya. Justru itulah dihitung pertemuan. Seminar juga sama, bisa dihitung pertemuan. Nah, terutama prodi Pak misalnya mata kuliah apa itu semua semester, tapi yang terkait dengan mata kuliah itu diisi absennya. Dan itu meskipun dia tidak kuliah, tapi kan seminar itu juga kuliah sebenarnya, cuma bentuknya berbeda. Begitu teman-teman. Jadi intinya adalah ini kan ingin memaksimalkan, tapi kita tahu anak-anak kita itu belum kesadarannya masih kurang. Maka jalan terbaik untuk sekarang memaksimalkan perpustakaan kita, dua metode yang kemarin sudah dirumuskan juga dengan lembaga dengan akademik dengan model dosen yang mendampingi di perpus. Jika mata kuliah itu memang memerlukan itu tetap dijalankan, tapi tetap usulan saya sebagai ketua adalah ada waktu yang memang terjadwal anak-anak kita itu ke perpustakaan, gitu ya. Dan itu memang nanti ada presensi, ada absennya seperti apa. Entah mereka nanti di sini awalnya akan tiduran apa itu sudah menjadi resiko kita, dan tentu nanti itu memang akan terus membudaya. Ya. Menurut saya itu menjadi hal yang masuk akal ketika kita ingin memaksimalkan perpustakaan kita ini, dan juga memang mulai melatih anak kita. Di samping dosen-dosen yang punya metode kuliahnya memerlukan untuk ke perpustakaan tetap kita dorong, tapi tetap kita ada usaha yang paling praktis dan yang paling mendasar adalah membuat jadwal mereka untuk masuk ke perpustakaan dengan kita rela mengurangkan waktu kita, entah kita sepakati 5 menit atau 10 menit diakumulasi di tiap hari itu, dan akhirnya dijadwal oleh koordinasi dengan bidang perpustakaan. Berarti hari ini adalah semester 2 PAK masuk jam ini, besoknya lagi semester berapa lagi masuk ke perpustakaan ini. Ya, saya kira itu menjadi salah satu upaya kita, dan nanti kita bisa evaluasi lagi untuk mengakomodir itu. Sekaligus mungkin tadi yang disampaikan pihak yayasan, memang ini menjadi problem kita bersama, dan kita dari pihak pimpinan dan juga struktural kami akan memperbaiki diri itu, dan juga mulai dari diri kami gitu ya, dan nanti akan kita coba teruskan untuk kepada dosen-dosen yang lain terkait. Memang Bapak Ibu, ini menjadi problem kita bersama adalah memang ada rasa tradisi setia itu yang kurang, yang selama ini mulai sedikit bergeser, mungkin karena berbagai macam problem yang kita hadapi. Adalah memang bagaimana kita sekarang hanya ya sudah datang itu ngajar saja, setelah itu ya sudah tidak ada lagi interaksi atau bahkan kebersamaan kita pun kan kadang-kadang sulit banget. Kita itu sudah satu dengan yang lainnya itu kayak nggak ada, ya ada sih ikatan tapi masih kurang bisa kita tingkatkan. Nah, kiranya ini nanti kita coba perbaiki, terus kita pupuk. Tentu itu terjadi karena berbagai macam problem ekstern dari yayasan kita, intern kita, sehingga itu menjadi pemicu. Tapi kita kan sekarang udah mulai selesai. Mari kita kembalikan semangat kita bersama untuk bisa menjadikan anak-anak kita ini juga prioritas. Memang kadang-kala kan ada yang berpikir bahwa itu tugas Bapak Ibu asrama. Nah, tidak sesimpel itu, tapi memang mari kita menjadikan ini satu hal yang sudah diharapkan oleh pihak yayasan, teman oleh ketua, dan dipertegas oleh Ibu Safira. Dan betul bahwa tentang keadilan, tentang kebersamaan kita bersama itu memang menjadi sebuah permasalahan yang kita akan coba atasi, dan memang tidak mungkin akan selesai dalam waktu seketika. Tapi tadi ada harapan dari yayasan mulai ada pengurangan gitu ya, pengurangan problem-problem yang ada.
Apakah waktunya cukup kalau memang mesti lanjut? Mungkin perlu saya tambahkan Pak Ketua, ada 3 hal yang saya mau Ibu. Pertama terkait dengan skala prioritas program. Ya, kemudian yang kedua evaluasi tentang yang baru saja Bapak sampaikan, dan yang ketiga tentang pemantauan dari Waket 1 ya terhadap tanggung jawab dosen. Biasanya pemantauan itu dilakukan oleh Kaprodi melalui absensi dan hal lain. Kemudian yang menjawab tadi usulan dari Pak Pemberet itu bagus. Untuk laporan penelitian dosen memang itu ditangani oleh Pak Tony. Ya, bisa juga saya kasih tembusan ya, karena Pak Tony kemarin sudah laporkan ya jumlah penelitian dosen berapa dan seterusnya. Nanti mungkin Pak Lewi bisa tambahkan